Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya pagi ini? Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati. Amin. Sebelum ibadah kita dimulaikan, kembali kami mau mengingatkan dan saya akan membacakan ibadah yang normal biar berjalan dengan baik di pagi. Baiklah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama ibadah new normal. Yaitu yang pertama, diharapkan jemaat sebelum ibadah harus cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer, pakai masker, cek suhu tubuh, dan apabila suhunya di atas 37,5 derajat Celcius dan setelah beberapa menit kembali dicek dan hasilnya masih tetap sama, diharapkan ibadah di rumah saja. Dan kami menyediakan ibadah lewat online, yaitu di YouTube GBI Tanjung Balai pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Dan yang kedua, selama ibadah berlangsung, kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker dan tidak diperkenankan untuk dilepas. Jadi poin yang kedua ini, selama beberapa minggu ini kita masuk dalam new normal, masih banyak jemaat yang belum patuh. Jadi saya kembali mengingatkan ke poin yang kedua, selama ibadah berlangsung wajib digunakan masker dan tidak diperkenankan untuk kita lepas demi kenyamanan dan kesehatan kita bersama. Dan yang ketiga itu physical distancing, jemaat tidak bersalaman, berpelukan dan melakukan kontak fisik lainnya dengan asar, gembala atau jemaat. Kita terapkan salam sehati. Yang keempat, jemaat duduk di kursi yang sudah disediakan. Yang kelima, persembahan diberikan setelah selesai ibadah. Kotak persembahan disediakan di pintu keluar dan diharapkan ulang tidak berdesakan, dimulai dari kursi yang paling belakang sampai dengan yang seterusnya. Jadi nanti setelah selesai ibadah, sudah kita ketahui bersama bahwa kotak persembahan ada di pintu pas kita keluar. Dan setelah selesai ibadah semuanya boleh pulang mengambil kendaraan masing-masing, tidak ada yang berkumpul di bawah dan ngobrol. Inilah yang menjadi 5 poin yang kita perhatikan selama ibadah new normal. Baiklah semua yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, pagi ini kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat, gagah dan hebat kita ketika Tuhan berikan kita kesehatan, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau beri pujian yang terbaik. Kita mau beri penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita pagi ini. Kita mau angkat tangan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan, buat napas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan di pagi ini Tuhan. Tapi kerinduan hati kami pagi ini Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, dan biarlah masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami pagi ini Tuhan di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang kudus, nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan pagi. Apa yang Engkau rindukan pagi, apa yang Engkau nantikan pagi ini, mari minta di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat setiap kita pagi ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Janganlah kita malu untuk menyembah Tuhan. Janganlah kita merasa gengsi untuk menyembah Tuhan. Karena sekalipun kita bersembunyi di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap melihat setiap kita pagi ini. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang terhebat.
hari ini Dia tetap Bapa yang baik. Jangan pernah meragukan kebaikan Bapa di pagi ini. Teruslah percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap kita pagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus mengagungkan Engkau. Kami mau terus memuji Engkau di pagi ini Tuhan. Karena bagimulah segala pujian. Karena bagimulah segala hormat dan kemuliaan di pagi ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersorak-sorai di pagi ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, yang dikasihi dengan penuh sukacita, yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya percaya sukacita yang besar dari Tuhan ada di tempat ini. Dan saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai
Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Tuhan Yesus, ini jemaat-Mu Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bersabda dalam setiap kami ya Bapa. Karena itu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pusat dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Shalom. Walaupun Bapak Ibu hari ini pakai masker, saya percaya Bapak Ibu lagi tersenyum. Nah, apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Masih ada 5 orang. Apa kabar? Ya, beda memang suaranya kalau pakai masker agak ditekan-tekan, ya. Luar biasa. Sampai Pak Jokowi juga bicaranya juga agak ada bungkus-bungkusnya juga. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dalam Alkitab kita dalam Yosua 24 ayat 15. Yang dapat bilang amin? Amin. Mari kita baca, saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh nyimak di handphone, boleh nyimak di Alkitabnya yang berbau Alkitab. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, Allah nenek moyang, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Coba sama-sama kita katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita memperkenalkan Joshua. Siapa Joshua? Siapa Joshua? Joshua bin Nun. Dia adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Bapak Ibu sudah masih ingat Musa ya? Yang ada batu yang berjalan dapat membelah laut, dan banyak yang dilakukan Musa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau membawa bangsa Israel keluar dari Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Yosua itu lahir pada tahun 1355 sebelum Masehi. Kita belum lahir di situ. Lalu dia mati pada tahun 1245 sebelum Masehi. Dia lahir di tanah Gosen. Di sini ceritanya banyak Bapak Ibu. Itu masih dia lahir di daerah Firaun, Gosen. Tapi itu masih masa perbudakan. Masih ada tulah-tulah di zaman itu. Lalu daerah yang dikatakan anak sulung akan mati, binatang sulung akan mati, semua yang sulung akan mati. Tetapi jika ada orang yang sudah bikin tanda darah di depan pintu, akan selamat. Nah, kebanyakan di situ tinggal orang Israel dan mereka melakukan Gosen. Loh, selamatlah mereka. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, sekian perkenalan Joshua. Dalam ayat pertama, kalau kita baca dalam pasal 24 ini, ayat pertama sampai 3, itu berbicara di mana Joshua mengingat atau memanggil dulu. Dia memanggil para tua-tua. Dia memanggil siapa lagi? Pengikut Tuhan, pengikutnya. Ada hakim, ada
ada banyak yang dia panggil. Supaya apa? Supaya mereka ingat kepada siapa mereka beribadah. Yosua menceritakan bagaimana ketika zaman dulu Bapak Abraham, nenek moyang mereka yang belum mengenal Tuhan pada saat itu di tanah Ur Kasdim, tidak mengenal Tuhan, menyembah Allah yang lain. Tapi Abraham tidak menemukan hadirat Tuhan, tapi Abraham tidak menemukan kasih Tuhan, dan Abraham tidak mendapatkan apa-apa karena dia belum mengenal Allah yang kita sembah. Apa yang terjadi dengan kehidupan Abraham? Tuhan memanggil Abraham, lalu Abraham dibawa keluar dari Ur Kasdim, dan di situ Allah mulai menampakkan kuasanya, Allah mulai menampakkan kasihnya, Allah mulai menampakkan memberikan kepada Abraham petunjuk, dan Allah mulai menampakkan dirinya kepada Abraham. Dan di situ Abraham mulai melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Percayakah Bapak Ibu saat ini kita menyembah Tuhan yang besar? Percayakah Bapak Ibu pada saat ini kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, itu juga mendengarkan bahwa Tuhan yang besar itu ada di tengah-tengah kita? Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ayo, jemaat Tuhan, jadikan pujian ini sebagai bentuk penyembahanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nah, Yosua berbicara kepada tua-tua, kepada hakim, kepada semua yang ikut kepada Tuhan. Dia bertanya kepada mereka, kepada siapa kamu beribadah? Kepada siapa kamu beribadah? Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Ibrani, kata ibadah itu bicara tentang avoda atau aboda. Avoda. Apa ini maksud dengan bahasa itu? Kalau dibawa asli dalam bahasa Indonesia adalah ibadah, worship, layanan, pekerjaan atau service. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ibadah itu adalah juga bekerja. Amin. Maka ada firman Tuhan berbicara kepada kita, jika kalau kamu bekerja, lakukanlah untuk siapa? Untuk siapa, Bapak? Untuk Tuhan. Jikalau kamu bekerja, baik itu pekerjaanmu kecil atau besar, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau bapak-bapak atau ibu punya usaha masakan, ya tidak apa-apa. Itu usaha. Lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Kita melakukan karena kita cinta kepada Tuhan. Kita melakukan karena kita mengasihi pekerjaan kita karena Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu melakukan ini kepada Tuhan, harus kita ingat bahwa kita juga melayani Tuhan. Pak, saya hanya stop biasa. Saya apa? Ya, walaupun
saudara-saudari atau abang dan kakak masih staf, atau ada ibu yang bekerja masih staf, ya lakukan untuk Tuhan. Kenapa kita harus melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, promosi itu bisa didatangkan Tuhan walaupun manusia tidak melihat pekerjaan. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau kemanapun engkau berada, dan ada banyak mengatakan, wow ini hebat, wow ini mantap, wow ini dari mana, ini dari mana. Tuhan akan tunjukkan karena dia hebat. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Kita akan baca dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, itu juga beribadah. Nah, kata ini adalah terambil dari bahasa Ibrani yang dikatakan avoda. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ternyata beribadah itu juga bekerja. Pak, saya sudah dipecat dari pekerjaan, Pak. Saya jadi lemas dan saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Memang benar ada yang dipecat, memang benar karena ada banyak PHK. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang melihat engkau dan engkau harus berseru kepada Dia. Tuhan sangat mengetahui siapa dirimu. Lihat kejadian Adam diciptakan, dia ditempatkan. Itu berbicara bekerja. Jangan ketika kita tidak ada pekerjaan lalu kita mengatakan, ini kondisi seperti ini, kita langsung menyalahkan semuanya itu bahaya. Tapi engkau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu, dan Tuhan akan buka jalan dalam hidupmu. Ada usaha-usaha yang kita lakukan. Ketika kita melakukan usaha-usaha yang kita lakukan, lalu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, lalu kita melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ingatkan pada dirimu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Katakan sama-sama kepada saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang besar. Ya, kita di tempat ini mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, alam semesta. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Dia menjadikan segala sesuatu dengan perkataannya, dan Dia memberikan itu untuk kita. Beribadahlah kepada Tuhan. Ketika engkau mulai beribadah kepada Tuhan, engkau akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Engkau akan menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Engkau akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Memang benar ada banyak beban, tapi ingat Matius 11 ayat 8 mengatakan, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan apa? Aku akan berikan apa? Aku akan berikan apa? Lega. Supaya apa? Kita dimerdekakan, Bapak Ibu. Ada tawaran yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan marilah datang kepadanya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya lanjut Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Ini bentuk tulisannya Bapak Ibu Saudara. Ya.
berbicara Kejadian 22 ayat 15 itu berbicara bagaimana aktivitas bekerja ini bukan suatu hukuman. Ternyata Tuhan menciptakan kita, lalu ada tugas itu bekerja. Kadang-kala kita mungkin atau ada mendengar, lah kita bekerja karena dosa. Ada di mana Adam ditempatkan di Taman Eden untuk melakukan satu aktivitas. Aktivitasnya adalah membuat nama binatang. Ini jerapah, ini kuda. Sama Bapak Ibu, ketika anak kita sudah lahir, sudah mulai tahu apa yang dikasih tahu dulu? Pasti binatang kan? Itu kupu-kupu, ini cicak, semua sama. Jadi setiap kali manusia baru lahir, yang dikasih tahu itu apa? Binatang. Semua sama. Ini semut, ini nyamuk, ini kecoa, itu tokek, itu biawak. Manusia ditempatkan Tuhan ada suatu pekerjaan, di mana pekerjaan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan satu bicara hukuman. Bapak Ibu saudaraku dalam kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu atau saudara-saudariku di tempat ini, engkau ditempatkan dalam suatu pekerjaan, itu juga berbicara penyembahanmu kepada Tuhan. Amin. Perusahaan itu bisa maju atau tidak itu tergantung engkau takut sama Tuhan atau tidak. Atau kita punya usaha, merintis satu usaha. Berbicara merintis bukan bicara satu yang enak, memulai satu usaha. Tapi lakukanlah itu untuk Tuhan, karena ada Tuhan yang melihat. Amin. Karena Tuhan melihat pekerjaanmu dan pekerjaan saya. Saya hanya bekerja jaga anak, Pak. Lakukan untuk Tuhan. Pak, dari mana nanti saya dapat rezeki dalam hidup? Tuhan akan buka jalan keluar dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku dalam kasih Tuhan, ini sudah saya bahas bahwa dosa kemudian menjadikan ini berbicara bagaimana pekerjaan itu bukan berbicara satu dosa atau hukuman. Ketika manusia belum makan buah pengetahuan itu yang baik dan yang jahat, lalu ketika dia sudah makan, ada hukuman yang dikasih Tuhan. Waktu itu bersusah payahlah kamu cari makan atau gimana kan di situ dalam Kejadian 3 ayat 16 itu banyak dikatakan bahwa ketika manusia itu sudah berdosa, ada banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, saya masih bertanya kepada Bapak Ibu, kepada siapa kita beribadah? Jawab dalam hati kita bersama-sama. Nah, kita bahas lagi. Apa itu ibadah? Ibadah dalam satu lingkungan gereja atau ibadah dalam hubungan pribadi, itu ibadah itu berbicara berlutut dan menyembah. Kita buka dalam Kejadian 24 ayat 26 sampai 27. Ayo kita buka Bapak Ibu. Saya akan baca. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Itu berlutut menyembah Tuhan. Yang 27 serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhan Abraham yang tidak menarik kembali kisahnya dan setianya dari tuanku, dan Tuhan telah menuntut aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku. Nah, ada bahasa terpujilah Tuhan. Dan di tempat ini kita memuji Tuhan. Amin. Di tempat ini kita memuliakan Tuhan. Amin. Di tempat ini kita ada song leader, saya tadi PPW-nya bagus sekali. Di sini kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini dan kita memuliakan nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, beribadah itu berbicara kepada Tuhan, ya, berbicara kepada Tuhan, Engkau besar. Tuhan, Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Berbicara di mana kita bertemu dengan Tuhan secara roh. Kita membutuhkan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita menaikkan suatu ucapan-ucapan kita kepada Tuhan. Lalu berbicara kepada Tuhan, lalu bersorak-sorai. Ada tadi pujian bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Ya, memang betul. Dia akan berperang ganti kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, beribadah itu mengingatkan kita bahwa Tuhanlah penolong. Tuhanlah kekuatan. Tuhan itu penolong kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah penolong hidup kita, bahwa Tuhan itu akan menolong siapa diri kita. Amin. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudaraku di dalam kesesakan. Berapa kali Daud mengalami kesesakan, tetapi dia ditolong oleh Tuhan. Berapa kali orang-orang malas, orang-orang benar mengalami kesesakan, tapi Tuhan selalu menolong. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku dan kasih Tuhan, jikalau kita mengalami kesesakan, kebingungan, keraguan, saya katakan Tuhan itu menolong kita. Pertolonganmu begitu ajaib, ya. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku, kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah, kita merasakan kasih Tuhan dan kita merasakan nikmatnya hadirat Tuhan ketika kita mulai beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan saya kembali kepada Bapak Ibu, kepada siapakah Bapak beribadah? Saya percaya kita beribadah kepada Tuhan karena kita ada di gereja atau church di tempat ini, di ruangan ini. Kenapa Yosua bertanya seperti ini kepada pengikut-pengikutnya? Kenapa Yosua bertanya seperti ini kepada pengikut-pengikutnya? Karena Yosua ingin memastikan bahwa umat-umat pilihan Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua ingin memastikan siapa yang ada yang mengikut kepada Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita harus beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita harus beribadah memuji nama Tuhan. Dan hari ini kita harus memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan yang telah menjadikan semuanya ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Tuhan hadir ke dunia menjadi manusia. Dan Tuhan melihat dosa telah meliputi dunia. Ada banyak yang diutus Tuhan, nabi-nabinya, tapi semuanya sepertinya gagal. Dia hadir, dia datang, Tuhan datang ke dunia, hadir menjadi manusia, menjadi korban yang sempurna, supaya Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Karena Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, ayat 2 mengatakan bahwa dunia ini gelap. Dan Alkitab dan seisi Alkitab mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dunia ini gelap. Tapi terang itu datang, itu Yesus ingin
Dan Dia ingin engkau dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Diselamatkan. Dia disalibkan. Dia dicabut. Dia mati untuk kita. Dan tunjukkan kuasanya Dia bangkit di hari ketiga. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih, datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, karena Tuhan merindukan kita. Karena Tuhan merindukan engkau dan saya ada masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang pemain musik dan para singa. Yuk kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Naikkan sembahmu, porsimu kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan suaramu kepada Tuhan. Dan pujianmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu Pak Robert yang pagi ini menyampaikan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, biarlah pelayannya semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Diberkati istri dan diberkati anaknya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang ini untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan menyaksikan video Ibu Sepekan. Kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk memasuki menara doa yang akan dibuka mulai hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 10 pagi hingga jam 7 malam di ruang doa lantai 3 GBI TBK. Saudara-saudari sekalian bisa memilih sendiri waktu untuk memasuki menara doa. Dan kami juga menyediakan buku absen di menara doa.
Bagi setiap saudara-saudari yang memasuki menara doa, mohon mencatat namanya, waktu dan tanggal. Bila dalam berdoa ini Anda mendapatkan rema, bisa juga dicatat di dalam buku absen. Dan pada hari Kamis ada doa terobosan mulai jam 7 malam. Doa terobosan akan diadakan di ruang doa lantai 1 GBI TBK dan juga siaran langsung melalui Instagram GBI TBK. Dan pada hari Sabtu ada doa puasa mulai jam 10 pagi. Doa puasa akan diadakan di ruang doa lantai 1 GBI TBK dan juga siaran langsung melalui Instagram GBI TBK. Dan jangan ketinggalan dengan video renungan pagi dan malam melalui YouTube channel GBI Tanjung Balai setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 7 pagi dan 7 malam. Dan kami juga menyediakan audio doa syafaat setiap hari pukul 8 malam melalui WhatsApp grup Jemaat GBI TBK. Dan jangan lupa pada hari Minggu ada ibadah raya. Oleh karena kita telah memasuki era new normal di mana untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19, kami membatasi jumlah jemaat yang mengikuti ibadah. Oleh karena itu, kami meminta jemaat sekalian untuk tetap menghadiri ibadah pada jam seperti ini yang telah ditentukan. Bila jemaat sekalian ketinggalan dengan jam ibadah saat ini, mohon mengikuti ibadah online melalui YouTube channel GBI Tanjung Balai yang akan ditayangkan pada hari Minggu jam 6 sore. Dan untuk sementara ini, sekolah minggu masih ditiadakan. Kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari Minggu jam 6:45 melalui YouTube channel Superbook Indonesia. Saat ini kami sedang menyusun data jemaat GBI TBK. Kami meminta setiap jemaat GBI TBK untuk mengisi formulir data jemaat. Bila Anda belum mendapatkan formulir tersebut, silakan hubungi bagian sekretariat GBI TBK. Selain itu, kami juga meminta foto perorangan setiap anggota keluarga Anda. Silakan kirimkan foto Anda masing-masing kepada Saudara Amos di nomor HP 0813 6422 5750. Cara pengambilan foto telah tertera di dalam formulir data jemaat. Informasi khusus bagi jemaat GBI Mandarin Puakang, bagi jemaat yang mengikuti KOM 200 Angkatan Kedua, kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu ini di hari Senin dan hari Rabu jam 7 malam secara online. Ibadah minggu pertama bulan Agustus ini, kita akan menerima penyerahan anak untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun. Bagi yang rindu, silakan hubungi Ibu Sarah Putri di nomor HP 0812 7740 1771. Mohon sediakan juga foto anak yang berwarna berukuran 3x4 1 lembar. Tanggal 6 Agustus, kita juga akan membuka diklat baptisan. Bagi yang rindu untuk menerima baptisan, silakan ambil bagian dalam diklat baptisan tanggal 6 Agustus jam 3 sore di GBI TBK dengan membawa Alkitab, foto warna 3x4 1 lembar, serta bawa baju untuk ganti karena pembaptisan akan dilakukan setelah diklat baptisan.
Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh ajaib atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Taruhlah roh hikmat, roh wahyu atas hamba-Mu Pak Robert lebih dan lebih lagi. Tuhan memakai hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu ini melayani, penyertaan Tuhan sempurna. Kehidupannya, rumah tangganya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati gembala pembina rohani kami. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Niko, Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya. Biarlah kasih sayang Allah itu senantiasa berlimpah-limpah atas pembina rohani kami. Pelayanannya diberkati, tanda hiran musisan itu senantiasa menyertai kemanapun hamba-Mu ini melangkah. Dan perlindungan Allah senantiasa sempurna atas pembina rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati gembala kami Bapak Sucipto yang Tuhan percayakan pengembalaan di tempat ini, yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Sucipto. Rumah tangganya diberkati, pelayanannya diberkati, dilindungi. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan itu menjadi milik bagian gembala kami Bapak Sucipto. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Shalom, shalom. Biarlah damai sejahtera Allah terjadi di Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa ternama, terhormat, termulia di hadapan Tuhan. Diberkatilah pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin yang takut akan Engkau ada di dalam kehidupannya. Perlindungan Allah sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Tanjung Balai. Diberkatilah kota ini akan menjadi kota yang sejahtera, penduduknya menjadi orang-orang benar, dan pemimpinnya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, terus akan naik dan tidak menjadi turun. Apapun yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, diberkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang hari ini. Pengurapan yang berasal daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang rela di dalam melayani Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, berkatilah ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas persembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau pulang. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat